Halo semuanya, kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai bagaimana cara mencari determinan matriks menggunakan OBE. OBE singkatan dari operasi baris elementer. Nah, ini ada 3 syaratnya dalam menggunakan OBE. Yang pertama syaratnya kita bisa mempertukarkan elemen-elemen di antara baris ini. Misalkan baris pertama kita tukar dengan baris kedua, atau baris pertama kita tukarkan dengan baris ketiga, itu boleh. Kemudian yang kedua, kita bisa mengalihkan dalam satu baris dengan suatu skalar. Skalar ini maksudnya berupa angka ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa ya baris yang mau kita ganti itu kita kalikan dengan kita kurangi dengan perkalian dari baris lainnya. Jadi si baris ini yang mau kita ganti itu tidak kita kalikan dengan apapun, tapi malah dikurangi dengan perkalian dari baris lainnya. Oke, di sini tolong diperhatikan baik-baik karena saya akan memberikan ya sedikit trik dan tips untuk kalian supaya bisa lebih paham dan tidak ribet dalam mengerjakan OBE ini tadi. Nah, sebelumnya materi determinan matriks yang kita kerjakan menggunakan metode Sarus dan metode minor kofaktor. Nah, saat ini kita menggunakan OBE dengan soal yang sama. Nanti kita lihat apakah hasilnya akan sama atau berbeda. Nah, cara mengerjakannya pertama ya kita ubah dia, kita tulis lagi ya. 2, 3, 4, 0, 1, 4, 4, negatif 1, negatif 7. Oke. Untuk mencari determinan matriks, itu kita ubah si matriksnya ini menjadi matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah. Oke, ini saya coba dulu menjadi matriks segitiga atas. Ya, di mana elemen-elemen yang berada di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Jadi ini dan sini ini harusnya bernilai 0. Oke. Nah, sedangkan yang lainnya tetap. Kita lihat dulu untuk baris pertama karena di sini ya ini adalah diagonal utama ya. Jadi tidak perlu kita ganti menjadi 0. Nah, kemudian ini 0. Ini sudah 0. Jadi kita tidak perlu menggantinya lagi. Ya, tetap aja. Sekarang berarti yang perlu kita ganti adalah ini dan yang di sini. Ini kita perlu jadikan 0. Nah, untuk menjadikan 0 tidak serta-merta langsung 0 ya. Dan tidak sekaligus dua-duanya juga tidak bisa. Tapi 1/1. Oke? Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka yang kita dulukan yang di sini. Ini langkah yang pertama, yang ini yang kedua. Oke. Saya tuliskan di sampingnya sini rumus yang akan menyebabkan si 4 ini menjadi 0. Ini menggunakan aturan OBE yang ketiga, yaitu kita kurangi dengan perkalian baris lainnya. Oke, dilihat di sini. Ini 4. Supaya menjadi 0, logikanya harus kita kurangi dengan 4 juga. Tapi 4 yang kedua, itu kita peroleh dari mana? Kita peroleh dari baris pertama. Kenapa kok harus baris pertama? Biasanya kalau ini pada kolom pertama, kalau ada yang mau dijadikan 0, maka yang untuk patokannya itu biasanya yang ada di baris pertama. Ini elemen baris pertama, kolom pertama. Nanti yang kolom kedua patokannya itu berada pada ini, baris kedua, kolom kedua. Jadi patokannya semuanya rata-rata di diagonal utama. Itu baik kalian mau ganti yang atas atau yang bawah itu sama saja ya. Nah, sekarang ini berarti harusnya ya ini kita anggap dia baris ketiga. Oke.
Ini kan baris ketiga ya. Baris ketiga, kita kurangkan dengan berapa kalinya baris pertama. Oke. Sekarang di sini kebetulan baris pertamanya dia adalah 2. Jadi yang kita lihat ini aja ya, kita bandingkan ini. 4 sama 2. Oke, 4. Kemudian dikurangi berapa kalinya 2 supaya jadi 0. Ini ya, 4 dikurangi berapa kalinya 2 supaya jadi 0. Berarti kan ini isinya adalah 2 karena supaya 4 kurangi 4 hasilnya adalah 0. Berarti ini kita tinggal tulis 2. Oke. Jangan lupa ini posisikan rumusnya di baris yang memang mau kita ganti. Oke. Berikutnya, yang lainnya tetap ya, kecuali baris yang ketiga ini. Berarti 2, 3, 4, 0, 1, 4. Nah, ini baru kita ganti. Kita hitung satu per satu. Di sini, yang jelas ini jadi 0 ya. Karena yang di sana ya, 0. Sekarang ini, negatif 1. Sama, kita gunakan rumus ini. Jadi nanti negatif 1 dikurangi 2 kalinya baris pertama. 3. Kalau ini berada di kolom kedua, berarti ya kita hubungkan di kolom kedua juga. Tapi dia berada di baris pertama. Ini berarti dikali 3. Hasilnya adalah negatif 1 dikurangi 6. Jadinya negatif 7. Ya, benar ya. Negatif 7. Kemudian yang ini berarti negatif 7 dikurangi 2 kali baris pertama, yaitu 4. Berarti 2 kali 4. Hasilnya adalah negatif 7 dikurangi 8. Hasilnya negatif 15. Kita tulis di sini. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Kita perlu menjadikan ini menjadi 0. Ya kan? Bagaimana caranya supaya jadi 0? Berarti ini baris ketiga dikurangi berapa kalinya baris kalau ini berarti kita hubungkan dengan baris kedua, bukan baris pertama ya, tapi baris kedua. Oke. Kenapa? Karena dia letaknya pada kolom kedua. Oke, tadi kan sudah saya sebutkan di awal, yang kita perhatikan yang di diagonal utama. Ya. Oke, karena ini baris keduanya 1, berarti supaya jadi ini positif 7 ya, karena ini negatif 7. Jadi kan nanti negatif 7 dikurangi berapa kalinya 1 supaya jadi 0. Maka di sini harusnya adalah dikali dengan negatif 7. Oke, di sini dikurangi negatif 7 atau kalian bisa ganti menjadi baris ketiga ditambah 7 kali baris kedua. Seperti ini. Oke. Berikutnya, langsung kita tulis saja hasilnya di sini. 2, 3, 4, yang lainnya tetap ya. 0, 1, 4, 0. Nah, di sini karena ini tadi ya sudah kita kerjakan hasilnya 0. Kemudian tinggal ini yang kita hitung. Negatif 15 ditambah 7 kali baris kedua. Ini 4. Oke. 7 kali 4. Hasilnya negatif 15 ditambah 28. Hasilnya adalah 13. Oke. Sini 13. Oke. Ini sudah memenuhi, dia sudah menjadi matriks segitiga atas. Kalau sudah seperti ini,
Maka metode OBE sudah selesai digunakan untuk mencari determinan matriks. Nah, tapi bagaimana mencari matriksnya? Matriksnya yang di mananya? Matriksnya adalah perkalian elemen-elemen yang berada pada diagonal utama. Berarti yang ini. Oke, nanti kita bisa tuliskan di sini. Determinan dari matriks A adalah 2 kali 1 kali 13. 2 kali 1 kali 13. Hasilnya adalah 26. Sama seperti metode-metode yang sebelumnya, metode Sarus dan metode minor kofaktor. Bisa kalian cek di video yang sebelumnya. Nah, sampai di sini kalian bisa mencoba secara mandiri juga untuk mengerjakan ya, untuk menggunakan OBE dengan soal yang sama. Kalian cari determinannya dengan mengubah ini ya, mengubah matriks ini menjadi matriks segitiga bawah. Oke, silakan kalian coba, semoga saja hasilnya juga akan tetap sama, yaitu determinannya adalah 26. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton materi dari saya, semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Sampai jumpa.